Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Saudara, berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki. Salah satunya batik yang sudah diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya non-bendawi bangsa Indonesia. Gelaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Bengkulu dimanfaatkan sebagai ajang promosi kekayaan budaya lokal, seperti halnya batik Besure yang dimiliki Provinsi Bengkulu. Sedikitnya 6 pelaku UMKM ikut serta berperan menggeliatkan batik Besure di Balai Raya Semarak, Bengkulu, yang menampilkan karya terbaiknya dengan keindahan corak dan motif yang berbeda-beda. Tentunya ini menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Ketua APPSI tertarik dan membeli batik Besure sebagai oleh-oleh. Batik yang dimiliki Bumi Rafflesia yakni batik Besure merupakan batik tradisional dengan ciri khas tulisan kaligrafi Arab gundul. Seiring berkembangannya kain batik Besure kian eksis. Batik yang pertama kali dikenalkan pedagang Arab dan pekerja asal India abad ke-17 hingga kini terus bermunculan para perajin kain batik Besure. Mereka terus berupaya mengenalkan batik ke masyarakat luas dengan mendesain batik Besure yang inovatif, memadukan ciri khas flora dan fauna Bengkulu dalam setiap goresan tangan para perajin batik untuk memberikan kesan elegan bagi pemakainya. Salah satunya ialah Ibu Nanda Jangjaya, seorang perajin batik Besure yang terus berupaya melestarikan kekayaan budaya non-bendawi 6 tahun lalu. Berawal dari kecintaan keluarganya dengan kain Nusantara, membuatnya menekuni usaha kain Besure. Mbak Gayung bersambut, hasil karya motif batik Besure miliknya mulai diterima di pasaran. Dari sinilah usaha batik Besure ditekuninya hingga akhirnya ikut berpartisipasi melestarikan kain Besure dengan menghadiri berbagai event. Motivasi saya untuk mengembangkan motif-motif kain Besure ini adalah salah satunya ingin mengembangkan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO, karena siapa lagi yang akan mengembangkan kain Besure kalau tidak adalah putri-putri dari Provinsi Bengkulu. Motif-motif yang sudah saya hasilkan, yang saya kembangkan itu yang tidak terlalu kaku, tapi tidak melewati pakem-pakem yang ada. Seperti kain Besure itu harus ikonnya adalah Besure. Besure itu artinya bersurat. Jadi desain yang melengkung seperti kaligrafi tapi tidak mengandung makna. Jadi hanya dia melengkung-lengkung seperti ini, tidak mengandung makna yang berarti, hanya lengkung-lengkungan saja. Terus bunga, ikon bunganya itu adalah bunga Rafflesia, harus ada bunga Rafflesia. Terus ada bunga bangkai ya, yang ada di Provinsi Bengkulu nih. Ini adalah bunga bangkai yang saya populerkan lagi. Desain ini ya selama ini mungkin orang hanya bunga Rafflesia ya. Desain motif Besure ini saya suka bilang ini seksi loh motifnya. Karena kenapa? Semua desain, semua motif itu bisa diaplikasikan di dalam desain Besure. Harapan saya kain Besure akan dikenal masyarakat luas, terutama masyarakat semua yang ada di provinsi di Indonesia,
karena belum semua orang tahu, belum semua orang mengenal kain besurek. Dan lebih lagi harapan saya adalah untuk internasional, kita akan go internasional desain-desain kain besurek. Ketertarikannya dengan kain besurek karena ikonik dan berbeda dengan batik dari daerah lain. Ia pun mengembangkan motif batik dan memadukannya sebagai gaya fashion yang kekinian. Ya saudara, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Nanda yang juga salah seorang pelestari batik besurek asal Bengkulu. Ibu, boleh saya tahu untuk yang sedang hits sekarang? Ya. Nah, ini adalah tulis yang dikerjakan ya dengan tangan ya, karena menggunakan waktu 3-4 minggu dengan satu kain. Terus ini yang pewarnaan alami. Ini yang pewarna alami, ya, yang memang jadi dari tumbuhan. Ya. Tumbuhan. Sekarang boleh dikembangkan ya, ya, Bu ya? Betul, lagi dikembangkan. Itu adalah pewarnaan indigo. Ini yang salah satunya indigo. Secara wow. Ini indigo. Berapa? Indigo itu warnanya sangat sederhana tapi iya. elegan gitu ya warnanya. Benar. Jadi dia lebih soft. Lebih soft karena Warnanya. gini, kalau pasar customer luar negeri mereka lebih senang memilih alami ketimbang kimia. Justru ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Jadi masuk yang kimia nggak akan masuk di sana. Iya. Jadi ilmiah. Batik diracik dengan kerja keras, ketelitian, ketekunan dan kesungguhan sehingga menjadi karya budaya terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Jika kita tidak mampu untuk membuatnya dengan tangan sendiri, setidaknya kita mau bersungguh-sungguh menjaga serta melestarikannya. Batik merupakan wujud dari keberagaman budaya bangsa. Melestarikan batik adalah cara kita menebarkan nilai-nilai keragaman dan cinta terhadap karya anak-anak Indonesia. Batik adalah simbol budaya negeri sendiri. Siti Anissa melaporkan.